Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat sua kembali bersama kami M-News7 tentunya rekan-rekan sekalian. Dan untuk yang baru saja menemukan channel M-News7, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. 5 tenaga honorer kategori ini dipastikan tidak diberikan kesempatan ikut seleksi CPNS maupun P3K. Baru saja terdapat informasi terbaru terkait surat edaran dari Menpan RB tentang pendataan tenaga honorer atau pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah. Dalam surat edaran tersebut, Menpan RB mendorong kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk segera melakukan pendataan terhadap tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah masing-masing. Hal tersebut merupakan suatu bentuk tindak lanjut pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tersebut dijelaskan bahwa mewajibkan status kepegawaian di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah terdiri dari PNS dan P3K. Berdasarkan surat edaran SE Menpan RB tersebut, terdapat beberapa kategori tenaga honorer atau pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah yang belum berhak diikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun P3K. Berikut adalah 5 kategori tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah yang belum bisa diikutsertakan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Yang pertama, tenaga honorer yang bukan berstatus THK2. Bagi tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang bukan masuk dalam kategori THK2, maka belum memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun P3K. Hal tersebut berdasarkan surat edaran SE Menpan RB tentang pendataan tenaga honorer atau pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang kedua, tenaga honorer yang tidak mendapatkan honorarium dari APBD atau APBN. Bagi tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah akan tetapi tidak mendapatkan gaji atau honorarium dari APBN atau APBD, pegawai non-ASN atau tenaga honorer tersebut maka tidak akan diberikan kesempatan untuk diikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun P3K. Gaji atau honorarium dari APBN atau APBD yang dimaksud adalah gaji yang ada nomenklatur sebagai gaji, anggaran gaji tersebut langsung. Yang ketiga, tenaga honorer yang bekerja kurang dari 1 tahun. Pejabat pembina kepegawaian tidak akan mengikutsertakan tenaga honorer atau pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah apabila belum bekerja selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Yang keempat adalah tenaga honorer yang belum berusia 20 tahun. Bagi tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang belum genap berusia 20 tahun pada tanggal 31 Desember 2021, maka PPK tidak akan mengikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun P3K. Yang kelima, tenaga honorer yang berusia lebih dari 56 tahun. Bagi tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang genap berusia 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021, maka PPK tidak akan mengikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun P3K. Itulah teman-teman 5 kategori tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah yang belum bisa diikutsertakan mengikuti seleksi CPNS dan P3K.
Baik teman-teman honorer seluruh Indonesia, silakan rekan-rekan honorer like, subscribe, serta komen di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.